Perkenalkan Lur, nama saya Icang dengan quotes hari ini. Anda nggak ada bahu pacar. Tenang Lur, masih ada bahu jalan. Ya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film yang sudah tidak asing lagi, yang bergenre action horror drama, yaitu I Am Legend tahun 2007. Film yang diadaptasi dari novel tahun 1954 ini menceritakan tentang seorang pria yang bertahan hidup seorang diri di kota New York karena wabah zombie yang terjadi dan hampir memusnahkan seluruh umat manusia. Akan ada penjelasan cukup panjang dan detail di akhir, termasuk se-alternate endingnya. Jadi seperti apakah kengerian film ini? Langsung aja kita ke request tebakan semelehe dari dulurku Tom Prezo ya. Kue apa yang bernominal? Hayo apa Lur? Apa ayo. Jawabannya kue tansi ya. Kalau kue yang enak kue tiaw. Kalau kue yang pengen tahu terus kue po. Terus aja nggak kelar-kelar. Monggo skecaken. Film dimulai dengan acara berita TV di mana seorang dokter bernama Alice telah berhasil menemukan obat dari rekayasa ulang virus campak secara genetik untuk menyembuhkan semua penyakit kanker. Percobaan juga sudah dilakukan kepada 10 ribuan manusia yang memiliki kanker, dan ke 10 ribunya semua benar-benar sembuh, Lur. And how many are cancer-free? 10,009 case the measles virus, which has been engineered than harmful. Actually cured cancer. Yes, we have. Film pun beralih 3 tahun kemudian dan terlihat seisi kota New York Amerika yang kosong melompong. Gedung-gedung sudah usang, mobil-mobil berserakan, tanaman liar tumbuh di mana-mana, konter-konter mixu sudah ringsek dan tidak ada tanda kehidupan. Usut punya usut, virus rekayasa penyembuh kanker yang awalnya berhasil berubah menjadi mematikan dan berbahaya. Virus yang dinamai KV menyebar sangat cepat, merubah hampir seluruh manusia menjadi sosok yang ganas, namun tidak tahan dengan sinar matahari. Mereka disebut Dark Seekers, atau biar gampang kita sebut aja zombie ya Lur ya. Terlihat seorang kolonel Robert Neville yang dulunya bekerja sebagai peneliti ahli virus di Kesatuan Militer Amerika. Pagi itu dia bersama anjingnya Sam sedang berkeliling kota New York untuk berburu rusa sebagai stok bahan pangan. Tapi ketika akan menembak, alarm jam pun berbunyi sebagai tanda bahwa sebentar lagi matahari akan terbenam, yang mana artinya zombie-zombie akan keluar dari persembunyiannya. Dan inilah aku adalah anak gembala. Aku adalah anak gembala. Bukan dong, aku adalah legenda. Robert pun segera pulang dan menghilangkan jejaknya agar tidak terlacak oleh zombie. Setelah itu Robert pun makan malam, mengadu si Sam dan menutup semua jendelanya dengan pintu besi sampai gelap gulita agar benar-benar aman. Lalu saat malam terdengar raungan zombie yang berkeliaran di kota, sementara Robert dan Sam hanya bisa bersembunyi di dalam bathtub. Coba Anda bayangkan Lur ya, melakukan rutinitas yang sama setiap harinya selama 3 tahun tanpa ada orang lain. Apa nggak stres ya kan? Robert pun teringat di malam saat virus KV mulai menyebar dengan cepat, di mana Robert akan membawa istri anaknya yaitu Zoe dan Marley ke rumah saudaranya yang diperkirakan aman. Karena awal mula wabah terjadi di New York, penyebarannya diduga melalui udara dan seluruh kota akan diisolasi. Tentunya karena Robert seorang kolonel sekaligus peneliti yang bisa menemukan antivirus, keluarganya pun dilindungi sangat ketat oleh militer selama perjalanan. Saking gentingnya situasi saat itu, Marley yang mengajak bercanda dengan menunjukkan bentuk kupu-kupu di tangannya pun langsung dimarahi. Robert meminta istrinya Zoe membawa uang sebanyak-banyaknya dan juga stok makanan untuk bertahan hidup. Lalu tiba-tiba, Mommy, look, it's a butterfly. Marley, enough. So it is with. Is it airborne? It may be. Oh my God. Get as much cash as you can get. Bring enough food for 2 weeks. The window is still open. We find something for 2 weeks. This isn't up to you. You can't. keesokan paginya Robert pun berolahraga, sarapan dan lanjut ke laboratoriumnya yang berada di basement rumah.
Ternyata selama ini Robert telah bereksperimen membuat serum antivirus untuk mengobati zombie agar bisa kembali menjadi manusia normal. Namun sayang sampai hari itu eksperimen kepada tikus yang terinfeksi masih gagal. Sebagian masih berperilaku brutal dan sebagian lainnya telah mati. Sampai akhirnya Robert melihat satu tikus yang masih normal meskipun pupil matanya sudah berubah. Setelah itu seperti biasa Robert akan berkeliling kota dengan Sam berbekal sebuah senapan. Bahkan lur, saking gabut dan kesepiannya, Robert meletakkan manekin di sebuah toko dan diberi nama dong, agar seakan-akan dia tidak hidup sendirian dan agar tidak kena mental ya kan. Salah satu di antaranya dinamai Fred yang diletakkan tepat di depan pintu toko kaset. Miris banget sih. Hey! Morning, Marge. Morning, Fred. Dari toko kaset, Robert pun lanjut ke tempat yang belum pernah dikunjunginya untuk mencari makanan dan cara menyetel siaran radio di seluruh frekuensi. Dan bagi siapapun yang mendengarnya, Robert akan menunggu di pelabuhan saat siang hari ketika matahari berada di puncaknya. I am broadcasting on all AM frequencies. If there's anybody out there, please, you are not alone. I can provide food. I can provide shelter. The South Street Seaport every day at midday. Saat Robert main golf di atas pesawat tempur, Sam pun melihat rusa di kejauhan. Mereka mulai memburu rusa-rusa tersebut, tapi nah ini dengan cerobohnya Sam yang nafsu mengejar rusa sampai masuk ke dalam gedung yang sangat gelap. Perlahan-lahan Robert pun memasuki gedung dengan suara sepelan mungkin, juga selalu menutupi senter senapannya. Terdengar suara rusa yang meraung karena telah diterkam. Lalu ketika Robert sampai di suatu ruangan, tiba-tiba ya, sekelompok zombie dengan wujud botak dan kulit albino ada di sana. Perlahan-lahan Robert pun menjauh dan alhamdulillahnya Sam ditemukan di bawah meja. Tapi anehnya dia hanya meringkuk ketakutan karena ternyata untungnya Robert juga Sam masih bisa lolos dan zombie tersebut pun langsung koit terkena sinar matahari. Lalu karena ada satu tikus percobaannya yang berangsur-angsur normal, Robert pun akhirnya memasang jebakan dengan pancingan darahnya untuk menangkap salah satu zombie sebagai bahan eksperimen. Dilalah yang terkena jebakan adalah ratu dari komplotan zombie, sebut saja dia Siti, dan membuat sang raja atau pemimpin mereka yang sebut saja Pak Ijo langsung ngamuk karena ratunya telah diculik. Dia hanya bisa meraung sambil menatap ke arah Robert dan kembali masuk ke gedung karena matahari mulai membakar kulitnya. Sesampainya di lab, zombie Siti pun disuntikan antivirus yang sama seperti tikus yang berubah normal. Denyut nadi yang awalnya sangat cepat pun mulai melambat. Lalu zombie tersebut berusaha memberontak dan akhirnya dia sekarat. Karena antivirus itu gagal pada zombie, Siti pun langsung disuntikan virus KV agar dia bisa hidup kembali. Core temperature 106, pulse 200 BPM, commencing human trials. Selain merekam semua hasil penelitiannya selama ini, Robert juga memberikan update kondisinya.
di mana Robert kebal terhadap virus KV yang menyebar dari udara maupun gigitan, sedangkan anjingnya Sam hanya kebal dari penyebaran udara saja dan masih bisa terinfeksi jika digigit. Pengujian antivirus akan terus dilakukan karena kekebalan Robert tidak bisa dipindahkan begitu saja kepada zombie saking rumitnya virus ini. Lalu Robert pun kembali teringat istri dan anaknya yang saat itu harus berjalan kaki menuju titik penjemputan helikopter karena jalanan telah ditutup. Mereka juga harus melewati uji virus dan jika sudah terinfeksi maka harus langsung dikarantina. Sayangnya Zoe terinfeksi dan akan digeret ke tempat karantina. Namun Robert yang emosi pun meminta tentara meng-scanning ulang. Dan untungnya tadi hanyalah kesalahan teknis saja. Helikopter pun akhirnya datang, namun Robert tidak bisa ikut karena harus melanjutkan penelitian antivirus. Dan Marley pun menitipkan si anjing Sam yang masih kecil agar bisa menjaga ayahnya. Sebelum mereka pergi, seperti biasa Marley menunjukkan bentuk kupu-kupu di tangannya. Dan Robert hanya bisa menangis karena harus berpisah. Dan Robert hanya bisa menangis karena harus berpisah dengan keluarganya. I am Lieutenant Colonel Robert Neville. I'm ordering dinner again. Please take my food. You're gonna have to move back. It's clear. It's clear. Move through. Keesokan harinya adalah hari ultah Robert. Seperti biasa Robert mengumumkan ke seluruh frekuensi radio berharap ada manusia lain yang mendengarnya. Lalu tiba-tiba dia melihat manekin Fred yang awalnya ada di depan toko lur sekarang berada di tengah kota. Merasa kebingungan karena dia tidak pernah memindahkan Fred. Robert yang berpikiran bahwa kesepian telah mengganggu mentalnya pun langsung menembaki Fred. Namun ternyata itu hanyalah jebakan yang dibuat oleh Paijo dan kelompok zombinya. If you're real, you better tell me. Mamam, Robert langsung pingsan dan baru tersadar saat matahari hampir terbenam sepenuhnya. Robert pun melepas ikatan di kakinya, namun naas dia terjatuh dengan kaki yang menancap di pisaunya sendiri. Dia pun terpaksa ngesot ke mobil dan anjing-anjing zombie mulai muncul namun sempat tertahan sedikit cahaya matahari. Lalu yang terjadi? Hey, you're okay. You're okay. Samantha. Sesampainya di rumah, Robert pun langsung menyuntik Sam antivirus yang masih belum berhasil. Lalu Robert memeluk Sam sambil menyanyikan lagu Bob Marley favorit mereka. Namun sayang antivirus tersebut tidak berhasil. Gigi-gigi Sam mulai meruncing, gusinya sudah meradang, pupil matanya berubah dan bulu-bulunya rontok. Robert yang tahu sebentar lagi Sam akan berubah pun dengan terpaksa harus mencekiknya hingga terbunuh tanpa melihat ke arah Sam sedikit pun. Inilah hari ulang tahun terburuk yang dialami Robert. Dia harus membunuh satu-satunya sahabat yang menemani selama ini. Dan sekarang benar-benar hidup seorang diri di kota yang sudah mati. Setelah mengubur mayat Sam, Robert hanya bisa meratapi kesendiriannya bahkan saking depresinya. Dia berharap seonggok manekin wanita membalas sapaannya. Putus asa dengan kondisi tersebut, malam itu Robert berencana akan bundir dan sekalian membantai zombie-zombie Darkseeker sebanyak mungkin untuk membalaskan dendam sahabatnya Sam. Dia membuat jebakan di pelabuhan dan mulai menabrak zombie-zombie tersebut. Namun karena jumlah zombie yang terlalu banyak, mobil Robert pun dibuat remuk dan terguling. Lalu ketika sang raja Paijo akan membunuhnya, tiba-tiba
Robert masih diberi kesempatan hidup karena seorang wanita dan anak laki-laki datang menyelamatkan Robert. Mereka pun bertanya di manakah Robert tinggal, dan dalam kondisi setengah sadar Robert pun memberitahu alamatnya dan mengatakan jika mereka harus menunggu sampai subuh agar zombie tidak bisa melacak rumahnya. Lalu Robert pun akhirnya pingsan dan dia sempat teringat saat-saat terakhir melihat istri dan putrinya. Di mana ketika helikopter mulai terbang, terdapat helikopter lain yang oleng karena digandoli oleh zombie-zombie dan akhirnya menabrak helikopter yang ditumpangi oleh Zoe juga Marley. Keesokan harinya Robert yang sudah sadar berada di sofa rumahnya dan lukanya juga sudah dijahit oleh si wanita bernama Anna. Sementara si anak laki-laki bernama Ethan. Mereka sedang menyiapkan sarapan dan Robert sempat berhalusinasi melihat mereka adalah istri juga putrinya. Anna menjelaskan jika mereka berdua berasal dari Maryland yang jaraknya cukup jauh dari New York. Anna dan Ethan juga sama kebalnya seperti Robert. Mereka datang ke New York karena mendengar pesan Robert di radio. Namun kemarin saat menunggu di siang hari, Robert tidak kunjung datang. Anna pun juga memberitahu bahwa Robert harus ikut ke daerah pegunungan di Vermont, zona yang aman dari serangan zombie, dan di sana ada koloni orang-orang yang selamat karena virus tidak bisa bertahan di suhu dingin. Namun Robert mendadak berubah menjadi emosi karena menurutnya tidak ada yang namanya zona aman dan tidak ada orang yang selamat. Robert pun meminta maaf karena pikirannya masih kacau dan kelewat emosi. Lalu dia pun menenangkan diri di lantai atas. We're going to Vermont, the survivors colony. Survive the cold. There's a hope. There's no survivors colony, no safe zones, nothing. Just go upstairs. Setelah pikirannya sudah tenang, dia pun kembali turun dan melihat Ethan yang sedang nonton Shrek. Saking sering dan sukanya dengan film Shrek, Robert sampai hafal dong dialognya dan itu membuat Ethan tersenyum. Robert juga berterima kasih karena Anna sudah mengobati kakinya. Lalu Anna menceritakan bahwa awalnya dia berada di kapal evakuasi. Namun naas seseorang telah tertular dan virus pun mulai menyebar dengan cepat di kapal tersebut. Dari seluruh penumpang, 5 diantaranya kebal terhadap virus. Namun hanya Anna dan Ethan saja yang berhasil kabur. Sedangkan ketiga orang lainnya ditangkap oleh zombie Darkseeker sebagai makanan. Anna berencana akan pergi ke Vermont besok pagi. Namun Robert menolak untuk ikut. Karena awal mula virus berada di New York, laboratorium penelitiannya juga ada di sana, dan Robert sudah berjanji menyelesaikan apa yang sudah dia kerjakan selama ini, yaitu menemukan antivirusnya. This is my site. I can still fix this. Saat berada di lab, Robert memberitahu bahwa zombie City di bawah pengaruh bius yang sangat kuat, jadi dia tidak berbahaya. Di sana Anna juga melihat foto-foto zombie yang sudah dijadikan eksperimen oleh Robert, namun semuanya telah meninggoy. Di eksperimen kali itu, City diberi alas es batu untuk menurunkan suhu tubuh secara drastis agar bisa meningkatkan keefektifan antivirusnya. Hari pun sudah semakin sore dan Robert menggendong Ethan untuk tidur di kamar putrinya Marley. Lalu seluruh jendela pun mulai ditutup dan Anna masih saja merayu Robert untuk ikut ke tempat koloni manusia di Vermont. Karena Tuhan seakan berbisik kepadanya bahwa tempat itu benar-benar ada. Sama seperti dirinya yang mendapat bisikan untuk menyalakan radio dan mendengar pesan dari Robert, juga datang ke pelabuhan saat malam hari untuk menyelamatkan Robert. Semua itu adalah bisikan dari Tuhan. "Hah, Tuhan? Tidak ada yang namanya Tuhan, Anna," kata Robert, lur. Robert yakin tempat seperti itu sudah tidak ada lagi dan manusia sudah diambang kepunahan. Lalu Robert menjelaskan bahwa total manusia di bumi yang saat itu berjumlah 6 miliar, semuanya telah terjangkit virus Kevi. 90%-nya atau 5,4 miliar manusia telah terbunuh. Kurang dari 1% orang yang kebal atau sekitar 12 juta orang seperti Robert, Anna, dan Ethan. Sedangkan 9%-an sisanya atau sekitar 588 juta manusia telah berubah menjadi zombie Darkseekers yang brutal dan kelaparan. The other 500 and turned into your Darkseeker.
less a 1% immunity. 5.4 billion people dead. There is no God. There is no God. Single person has ever known is dead! Tak lama kemudian terdengar suara gemuruh dari kejauhan, dan mendengar itu Robert bertanya apakah saat mereka pulang hari masih gelap. Anna pun menjawab jika saat itu matahari akan terbit, namun kota memang sedikit masih gelap. Ternyata dugaan Robert benar lur. Pak Ijo dan zombie-zombinya sudah melacak lokasi mereka dan sekarang datang menyerbu. Robert pun segera menyalakan lampu yang sudah disiapkan untuk menghalau mereka, juga meledakkan bom-bom yang sudah dipasang di sekitar rumah. Namun itu masih belum cukup membantai semua zombie yang berdatangan. Lalu yang terjadi? Anna. Ya, akhirnya terjadi duel antara Robert dan Pak Ijo. Untungnya Robert sempat mengambil senapan untuk menyerang dan Pak Ijo pun kabur sementara waktu. Robert pun segera mencari Anna dan Ethan yang ternyata sedang bersembunyi ketakutan karena ada satu zombie di dekat mereka. Mau nggak mau Robert langsung mengambil pistol di meja dan menembak zombie tersebut hingga mati. Lalu tiba-tiba dari luar Pak Ijo mengaum memanggil zombie-zombinya dan serangan gelombang kedua pun terjadi. Ibaratnya lur ya, yang tadi maju di gelombang pertama itu prajurit-prajurit kroconya. Nah, yang gelombang kedua ini baru jenderal-jenderalnya ya kan. Go to the lab. Downstairs, go! Gak pakai lama mereka bertiga pun langsung pergi ke laboratorium karena tempat itu menggunakan kaca anti peluru dan susah dihancurkan. Betapa terkejutnya mereka saat sampai di sana melihat Siti yang secara fisik berangsur-angsur normal. Itu artinya antivirus Robert benar-benar berhasil. Namun tak lama kemudian komplotan zombie pun datang berusaha mendobrak kaca laboratorium. Robert pun mencoba berkomunikasi dengan mereka bahwa dia bisa menyembuhkan mereka semua. It's working! Say, I can help you. You are sick, and I can help you. I can fix this. I can save everybody. Say, I can help you. You are sick, and I can help you. Let me save you. Let me save you. Sang ketua geng Pak Ijo pun terus menabrakkan dirinya hingga kaca lab retak dan berbentuk kupu-kupu. Melihat itu sontak Robert teringat dengan putrinya Marley yang sering menunjukkan kupu-kupu di tangannya. Robert akhirnya memutuskan untuk mengambil darah Siti sebagai sampel antivirus, lalu mengamankan Anna juga Ethan di saluran batu bara dan meminta Anna menjaga antivirus tersebut baik-baik. Robert mengatakan jika dia akhirnya mendengar suara bisikan Tuhan seperti yang diucapkan oleh Anna, bahwa kedatangan Anna dan Ethan untuk menjaga antivirus tersebut sampai ke Vermont, sedangkan Robert akan mengorbankan dirinya untuk membunuh semua zombie di sana demi mengamankan antivirus dan bisa kembali bertemu dengan mendiang istri juga putrinya. The cure is in her blood. Careful, there's running here. Come. They're not gonna stop. What are you doing? I'm listening. I think this is why you're here. Stay until dawn. Kaca lab pun semakin hancur karena benturan Pak Ijo. Sementara Robert sempat melihat foto istri dan putrinya. Lalu dia pun mengambil granat untuk mengakhiri hidupnya juga semua zombie tersebut. Saat pagi tiba, Anna beserta Ethan melanjutkan perjalanan ke Vermont dan ternyata tempat koloni manusia yang selamat benar-benar ada lur, dengan pintu gerbang juga tembok raksasa. Anna pun akhirnya menyerahkan amanah antivirus tersebut dan juga menceritakan seluruh kisah Robert yang mengabdikan hidupnya demi menemukan antivirus itu. Kini Robert telah tiada dan menjadi legenda umat manusia yang akhirnya mampu menerangi kegelapan.
At approximately 8:49, he discovered that Robert Neville dedicated his life to the discovery of a cure. Is his legend, Light of the Darkness. Buyar, film yang sangat menegangkan dan mengharukan memang. BTW kalian tahu nggak lur, kalau film I Am Legend ini ada alternate endingnya. Ending yang kalian lihat barusan adalah theatrical ending atau ending di bioskop, sedangkan alternate endingnya dimunculkan versi DVD-nya saja. Kenapa kok alternate ending ini dibuat lur? Karena banyak banget fans yang protes ending versi theatrical itu melenceng jauh dari novelnya yang berjudul sama lur. Jadi buat yang belum tahu, masuk kita ke penjelasan alternate endingnya. Jadi saat Pak Ijo membenturkan diri sampai kaca berbentuk kupu-kupu, dia juga mengotori kaca dengan bentuk yang sama yaitu kupu-kupu. Robert pun teringat dengan Siti yang memiliki tato kupu-kupu di lehernya. Sampai akhirnya Robert sadar bahwa zombie Darkseekers adalah makhluk hidup yang masih memiliki akal dan perasaan, di mana Pak Ijo datang hanya untuk menyelamatkan ratunya. Robert akhirnya melepas suntikan antivirus dan dengan beraninya mengembalikan Siti ke Pak Ijo. Tanpa diduga-duga, Pak Ijo memerintahkan semua pasukannya untuk tidak menyerang Robert karena dia sudah berniat mengembalikan sang ratu. Robert pun menyuntikkan virus KV lagi ke Siti dan Pak Ijo pun terlihat sangat bahagia melihat ratunya yang telah kembali menjadi zombie Darkseekers. Setelah Robert meminta maaf, Pak Ijo beserta komplotannya pun akhirnya pergi dari sana. Saat itulah Robert merasa lega bisa menyatukan mereka dan dia melihat banyaknya foto-foto zombie yang telah dijadikan eksperimen sebelumnya, di mana Robert bisa dibilang sama saja dengan monster bagi kaum mereka. Di akhir film, Robert, Anna, dan Ethan melanjutkan perjalanan menuju ke Vermont, berharap bisa menemukan koloni manusia yang selamat, sambil terus menyiarkan radio ke semua manusia yang mungkin bisa mendengar bahwa mereka tidak sendirian. Keep your radio on. You are not alone. Ya, seperti itulah ending alternatifnya. Jadi di mana dong letak legendnya kalau gitu, Cak? Robert menjadi sosok legendaris di mata zombie Darkseekers, lur. Karena dia sangat cerdas dan sangat lihai menghilangkan jejak hingga zombie susah melacaknya. Selain itu, Robert juga diyakini mampu menciptakan antivirus yang bisa membuat kaum zombie menjadi manusia normal. Makanya ditakuti, lur. Dianggap sebagai legenda sama kaum zombie, ya kan? Gitu ceritanya. Sudah terkonfirmasi bulan Februari lalu ya, bahwa sequel filmnya sedang dikembangkan dan akan mengambil latar cerita dari kelanjutan alternate ending yang tadi itu, lur. Gimana menurut kalian? Lebih menarik yang versi bioskop atau DVD? Kalau aku sih lebih ke DVD yang alternate ending, lur, karena selain lebih mengikuti cerita asli dari novelnya, alternate ending juga menunjukkan kecocokan dengan banyak detail-detail kecil sepanjang film. Contohnya ya, seperti jebakan sama yang dibuat zombie, juga Pak Ijo yang sebegitu emosinya ketika Siti diculik. Itu semua menunjukkan bahwa kaum zombie tidak kehilangan sifat manusianya. Mereka masih memiliki akal dan perasaan, ya kan? Jadi klop, lur, dengan alternate endingnya yang menjelaskan tentang sifat manusia di zombie Darkseekers. Berbeda dengan theatrical ending yang tidak menjelaskan apa-apa. Selain itu juga ada sosok Bob Marley yang sangat menginspirasi Robert, di mana lagu-lagunya menunjukkan bahwa cinta bisa mengalahkan kebencian. Sama seperti apa yang dilakukan Robert kepada Pak Ijo di alternate ending, ya kan, lur? Jadi penisirin gimana sequelnya nanti, ya kan? Karena katanya Pak produser terinspirasi dari film The Last of Us. Jadi apakah zombie Darkseekers juga bisa berevolusi? Gimana teori kalian? Komen-komen di bawah. Assalamualaikum. Robert yang tahu sebentar lagi Sam akan berubah pun dengan terpaksa harus mencekiknya hingga terbunuh tanpa melihat ke arah Sam sedikit pun.